Halo teman-teman semua, pertama-tama terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Israel Estra Agustin Korwak dengan NIM 24221013 dari Program Studi Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Struktur Data dan Algoritma dalam bentuk implementasi program. Proyek yang saya kerjakan ini berjudul Perancangan Sistem Pendataan UMKM berbasis struktur data hash table. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pembuatan sistem ini. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang mendasari pembuatan sistem pendataan UMKM. Di masyarakat, banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri tanpa dukungan sistem pencatatan data yang terstruktur. Informasi usaha seperti nama usaha, jenis usaha, maupun identitas usaha sering hanya dicatat secara sederhana atau bahkan hanya diingat. Nah, kondisi ini membuat data sulit dikelola, sulit dicari kembali ketika dibutuhkan, dan berisiko hilang. Selain itu, ketika jumlah UMKM yang dikelola semakin banyak, proses pencarian data secara manual menjadi tidak efisien. Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan suatu data bisa memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika data yang tidak tersusun rapi. Hal ini dapat menghambat proses pendataan, pelaporan, maupun pengambilan keputusan. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya sistem sederhana yang mampu menyimpan data UMKM secara terorganisir serta memungkinkan proses pencarian dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, saya merancang program pendataan UMKM berbasis struktur data yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mendukung sistem ini, saya menggunakan struktur data yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan struktur data yang digunakan dalam sistem ini, yaitu hash table, yang diimplementasikan melalui dictionary di Python. Nah, hash table ini adalah struktur data yang menyimpan informasi dalam bentuk pasangan, key, dan value. Nah, key berfungsi sebagai kunci unik untuk mengakses data, sedangkan value berisi informasi yang disimpan. Dalam sistem ini, key yang digunakan adalah ID UMKM, sedangkan value-nya yaitu berisi data usaha seperti nama usaha dan jenis usahanya. Keunggulan utama hash table ini adalah kemampuannya dalam melakukan pencarian data secara cepat. Ketika mengetahui key-nya, sistem dapat langsung menemukan data yang sesuai tanpa harus memeriksa seluruh data satu persatu. Nilai yang membuat hash table sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan proses pencarian informasi secara efisien. Nah, dengan menggunakan struktur ini, data UMKM dapat disimpan secara terorganisir, mudah diakses kembali, dan mendukung pengelolaan informasi usaha secara lebih efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar pemilihan struktur data ini dalam sistem yang saya rancang. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan alasan mengapa struktur data hash table dipilih dalam sistem pendataan UMKM ini. Nah, pertama-tama, sistem yang saya buat berfokus pada pengelolaan data dan proses pencarian informasi berdasarkan ID usaha. Nah, hash table sangat sesuai untuk kebutuhan tersebut karena memungkinkan akses data secara langsung menggunakan key. Nah, dengan kata lain, ketika ID UMKM diketahui, sistem dapat menemukan datanya dengan sangat cepat. Kedua, hash table lebih efisien dalam operasi dasar seperti penambahan, pencarian, dan penghapusan data. Ketiga operasi ini merupakan proses utama dalam sistem pendataan UMKM, sehingga penggunaan struktur data ini membuat sistem lebih optimal. Ketiga,
Struktur ini fleksibel untuk pengelolaan data yang bersifat dinamis. Data UMKM dapat terus bertambah, diperbarui atau dihapus tanpa mempengaruhi struktur sistem secara keseluruhan. Nah, dengan pertimbangan tersebut, hash table ini menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung sistem pendataan UMKM yang cepat, terstruktur, dan lebih efisien. Setelah memahami dasar pemilihan struktur data, selanjutnya saya akan menampilkan dan menjelaskan implementasi program beserta hasil eksekusinya, yang dimana saya menjalankan programnya di Google Colab. Nah, pada slide ini ditampilkan potongan kode program beserta hasil eksekusi saat program dijalankan. Program dirancang berbasis menu interaktif sehingga pengguna dapat memilih tindakan sesuai kebutuhan. Ketika program dijalankan, sistem menampilkan beberapa pilihan menu, yaitu menambahkan data UMKM, mencari data UMKM, menghapus data UMKM, dan menampilkan seluruh data dan keluar dari program tersebut. Proses yang terakhir. Nah, di tahap yang pertama ini adalah proses penambahan data. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan ID UMKM, nama usaha, dan jenis usaha. Kemudian, data tersebut disimpan ke dalam hash table dengan ID sebagai key atau kuncinya. Output program menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan yang menunjukkan proses penyimpanan berjalan dengan baik. Tahap kedua adalah proses pencarian data. Pengguna memasukkan ID UMKM yang ingin dicari. Sistem akan langsung mencari data berdasarkan key tersebut. Jika data ditemukan, informasi UMKM ditampilkan, dan jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga adalah penghapusan data. Sistem meminta ID UMKM yang akan dihapus. Kemudian, penghapusan data tersebut dari hash table akan dilakukan secara bertahap. Kemudian, yang keempat adalah menampilkan seluruh data UMKM. Program membaca semua data yang tersimpan dan menampilkannya secara terstruktur. Nah, dari hasil eksekusi ini terlihat bahwa sistem dapat melakukan pengelolaan data secara lengkap dan cepat berkat penggunaan hash table ini. Setelah melihat hasil implementasi program ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja kode inti yang membuat sistem ini berjalan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mekanisme kerja program dari sisi kode yang menjadi inti jalannya sistem tersebut. Nah, program diawali dengan inisialisasi struktur data hash table menggunakan dictionary Python. Nah, struktur data ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data UMKM, di mana setiap ID UMKM menjadi key dan informasi usaha menjadi value. Selanjutnya, program menampilkan menu utama menggunakan perulangan atau loop, sehingga sistem terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, pada bagian ini terdapat percabangan kondisi yang menentukan proses apa yang akan dijalankan sesuai pilihan pengguna. Nah, ketika pengguna memilih menu tambah data, program menerima input berupa ID, nama usaha, dan jenis usaha. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam hash table dengan ID sebagai key atau kunci. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana data baru disimpan dalam sistem. Nah, pada menu pencarian, program menggunakan ID yang dimasukkan pengguna untuk mengakses data langsung dari hash table. Jika key atau kuncinya ditemukan, maka data akan ditampilkan, dan jika tidak, sistem akan memberi pesan bahwa data tidak ditemukan. Nah, pada menu penghapusan, sistem kembali menggunakan ID sebagai kunci untuk menghapus data dari hash table. Proses ini memperlihatkan bagaimana data dapat dikelola secara dinamis. Dengan mekanisme ini, seluruh proses pengolahan data UMKM berjalan secara terstruktur dan lebih efisien. Nah, untuk memperjelas alur kerja sistem secara keseluruhan, berikut saya akan menampilkan diagram alur atau flowchart dari program tersebut.
Nah, pada slide ini ditampilkan diagram alur atau flowchart yang menggambarkan cara kerja program secara keseluruhan. Nah, pertama-tama proses dimulai dari simbol star yang menunjukkan bahwa program dijalankan. Setelah itu, sistem menampilkan menu utama kepada pengguna. Nah, dari menu utama, alur bercabang sesuai dengan pilihan pengguna. Jika memilih tambah data UMKM, sistem meminta input ID, nama usaha, dan jenis usaha. Kemudian menyimpan data tersebut ke dalam hash table. Setelah proses selesai, alur kembali ke menu utama lagi. Nah, jika memilih cari data UMKM, sistem meminta ID UMKM yang ingin dicari. Program kemudian memeriksa apakah ID tersebut ada di dalam hash table. Jika ditemukan, data akan ditampilkan, dan jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Setelah itu, alur kembali ke menu utama lagi. Nah, jika memilih hapus data, sistem akan meminta ID yang akan dihapus. Program mengecek keberadaan data tersebut, lalu menghapusnya jika ditemukan. Setelah proses selesai, alur akan kembali ke menu utama lagi. Nah, jika memilih tampilkan semua data, sistem akan menampilkan seluruh data UMKM yang tersimpan, lalu kembali ke menu utama lagi. Terakhir, jika pengguna memilih keluar, alur menuju simbol N yang menandakan program telah selesai. Nah, flowchart ini menunjukkan bahwa sistem berjalan secara berulang dan setiap proses terhubung dengan hash table sebagai pusat penyimpanan data. Selanjutnya, saya akan membahas kompleksitas dari program yang telah dibuat ini. Pada slide ini, saya akan menjelaskan evaluasi kompleksitas program berdasarkan konsep Big O. Nah, operasi utama dalam sistem ini adalah penyimpanan data, pencarian data, dan penghapusan data pada hash table. Ketiga proses tersebut memiliki kompleksitas waktu rata-rata, O1. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut tidak bergantung pada jumlah data yang tersimpan. Sistem dapat langsung mengakses data berdasarkan key atau kunci tanpa harus memeriksa seluruh data satu persatu. Sementara itu, proses menampilkan seluruh data UMKM memiliki kompleksitas ON, karena sistem harus membaca semua data yang ada di dalam hash table. Secara keseluruhan, pengguna hash table membuat sistem ini sangat efisien untuk pengolahan data UMKM, terutama dalam proses pencarian dan pengolahan informasi. Sebagai bagian akhir presentasi, berikut saya akan menyampaikan kesimpulan sekaligus refleksi dari praktik yang telah dilakukan dan pembahasan ini. Nah, pada slide ini saya akan menyampaikan kesimpulan sekaligus refleksi dari praktik yang telah saya lakukan dalam pembuatan sistem pendataan UMKM. Dari hasil implementasi program, dapat disimpulkan bahwa struktur data hash table sangat efektif digunakan untuk sistem pengelolaan data UMKM. Sistem mampu menyimpan, mencari, dan menghapus data dengan cepat berkat penggunaan ID sebagai key atau kunci. Proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, rapi, dan efisien dibandingkan pencatatan manual. Program yang dibuat ini telah memenuhi tujuan utama, yaitu membantu pengelolaan informasi usaha secara sederhana namun fungsional. Semua fitur utama berjalan sesuai dengan perancangan, mulai dari penambahan data, pencarian, penghapusan, hingga penampilan seluruh data UMKM. Nah, sebagai refleksi dari praktikum tersebut ini, saya memahami bahwa konsep struktur data yang dipelajari secara teori benar-benar dapat diterapkan dalam bentuk program nyata untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di masyarakat sekitar. Nah, saya juga menyadari bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat mempengaruhi kinerja sistem. Pengalaman ini membantu saya memahami hubungan antara algoritma, struktur data, dan solusi terhadap permasalahan nyata. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan sistem pendataan UMKM berbasis struktur data hash table. Nah, dari penjelasan ini saya belajar bahwa penerapan struktur data yang tepat dapat membantu membuat sistem lebih cepat, terstruktur dan efisien, dan menyelesaikan permasalahan nyata. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi saya ini.
Saya harap dengan video ini dapat memahami pembahasan tentang pemahaman struktur data dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, saya Israel Agustus Korwa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.